Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya, sahabat sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan ketentuan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sahabat sekalian, pasal 192 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota diatur dalam peraturan KPU. Demikian bunyi pasal 192 ayat 4, sahabat sekalian. Sahabat sekalian, saya akan berbicara mengenai penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota. Ada dua tahapan yang harus dilakukan dalam penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Kota. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap persiapan ini meliputi penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan. Ini data dari Mendagri ke KPU RI. Yang kedua yaitu pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah, serta tahap persiapan ketiga yaitu penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu pertama penyusunan rancangan penataan dapil, yang kedua pencermatan rancangan penataan dapil dan rekapitulasi, yang ketiga konsultasi dengan DPR oleh KPU RI, yang keempat penetapan dapil dan alokasi kursi oleh KPU RI, selanjutnya sosialisasi dapil. Nah, itu tahap pelaksanaan. Sahabat sekalian, saya akan masuk ke tahap pelaksanaan penyusunan rancangan penataan dapil. KPU menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan keputusan KPU dengan ketentuan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi di setiap kabupaten kota. Penyusunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ini dilakukan dengan metode yang pertama, yaitu menetapkan namanya BPPD atau bilangan pembagi penduduk, BPPD. BPPD ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk di kabupaten kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang ditetapkan oleh KPU. Nah itu. Jadi BPPD diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di satu kabupaten kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menghitung perkiraan alokasi kursi setiap kecamatan. Penghitungan perkiraan alokasi kursi setiap kecamatan dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk setiap kecamatan dengan BPPD tadi. Jadi BPPD ini sebagai dasar pembagi. Yang ketiga, memilih satu kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu daerah pemilihan dengan memperhatikan ketentuan alokasi kursi setiap dapil, yaitu paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi, dan tentunya memperhatikan 7 prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan. Yang selanjutnya, sahabat sekalian, yang harus diperhatikan yaitu menghitung alokasi kursi setiap dapil. Selanjutnya, menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil hasil penghitungan. Jadi itu tadi uraiannya, rentetannya bagaimana penyusunan rancangan penataan dapil. Jadi diawali tentu dengan menghitung BPPD, kemudian menghitung perkiraan alokasi kursi setiap kecamatan, kemudian memilih satu kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi satu dapil. Selanjutnya, kalau misalnya dilakukan penggabungan
beberapa kecamatan ini, maka kita menghitung kembali alokasi kursi di setiap dapil ketika beberapa kecamatan itu dijadikan satu dapil. Selanjutnya menjumlah alokasi seluruh dapil hasil penghitungan. Jadi setelah itu kita hitung seluruh alokasi kursi di seluruh dapil. Dalam hal berdasarkan penjumlahan alokasi kursi seluruh dapil masih terdapat sisa alokasi kursi, maka dilakukan penghitungan alokasi kursi lanjutan, itu sahabat sekalian. Jadi untuk sisa alokasi kursi tersebut diperoleh dari jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota dikurangi jumlah kursi yang telah dialokasikan di awal. Jadi yang sudah ditetapkan di awal. Misalnya 25 kursi. Setelah kita menghitung alokasi kursi dari total seluruh dapil, ternyata masih kurang 25 kursi, maka itu dilakukan alokasi kursi lanjutan. Nah, penghitungan alokasi kursi lanjutan dilakukan dengan ketentuan yang pertama, yaitu menentukan sisa jumlah penduduk pada setiap dapil dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di setiap dapil dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh setiap dapil dengan BPPD. Jadi jumlah penduduk, sisa jumlah penduduk ini, jadi kita menentukan sisa jumlah penduduk pada setiap dapil. Bagaimana caranya? Jadi kita mengurangkan jumlah penduduk di satu dapil tersebut dengan jadi hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh di tahap awal di setiap dapil dengan BPPD. Jadi dikali alokasi kursi dikali dengan jumlah BPPD. Yang kedua, menentukan peringkat sisa jumlah penduduk pada setiap dapil, dimulai dari sisa jumlah penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah penduduk paling sedikit. Selanjutnya yang ketiga, mengalokasikan sisa kursi dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada setiap dapil yang memiliki sisa jumlah penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. Nah, itu ketentuan kalau ternyata masih terjadi kekurangan kursi setelah dihitung secara keseluruhan total jumlah kursi dari seluruh dapil masih kekurangan. Selanjutnya ini sahabat sekalian, setelah dilakukan alokasi kursi tahap lanjutan, kita kembali menjumlahkan seluruh kursi dari setiap dapil dengan cara menjumlahkan kursi hasil penghitungan pertama ditambah dengan jumlah sisa kursi yang telah dialokasikan di setiap dapil di tahap lanjutan tadi. Saya masuk contoh simulasi bagaimana cara menghitung kursi di setiap kecamatan dan setiap dapil. Saya memberi contoh satu kabupaten, yaitu Kabupaten A. Kabupaten A ini memiliki 12 kecamatan. Masing-masing kecamatan A jumlah DAK 2-nya yaitu 8.925. Kecamatan B 11.209 DAK 2-nya. Kecamatan C jumlah DAK 2-nya 20.894. Kecamatan D jumlah DAK 2-nya 35.957. Kecamatan E jumlah DAK 2-nya 13.546. Kecamatan F jumlah DAK 2-nya 19.150. Kemudian Kecamatan F jumlah DAK 2-nya 8.264. Kemudian Kecamatan H jumlah DAK 2-nya 12.325. Kecamatan I jumlah DAK 2-nya 21.929 jiwa. Kecamatan J jumlah DAK 2-nya 16.334 jiwa. Kecamatan K 17.000 jumlah DAK 2-nya 17.048 jiwa.
Kecamatan L jumlah DAK 2-nya 6.670, sehingga total jumlah DAK 2 di Kabupaten A yaitu 192.251 jiwa. Jadi jumlah penduduknya secara keseluruhan untuk Kabupaten A yaitu sebanyak 192.251. Tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, jumlah kursi untuk Kabupaten A ini sebanyak 25 kursi. Dan tentu melalui penetapan. Selanjutnya sahabat sekalian, setelah diketahui jumlah penduduk dari DAK 2 dan jumlah kursi, alokasi kursi di Kabupaten A ini sebanyak 25 kursi, maka kita menghitung BPPD, yaitu bilangan pembagi penduduk. BPPD ini dihitung dengan cara jumlah penduduk Kabupaten A sebanyak 192.251 jiwa dibagi jumlah kursi yang dialokasikan yaitu sebanyak 25 kursi. Berarti 192.251 dibagi 25. Itu menghasilkan 7.690,04. Karena ini menghasilkan koma, maka kita bulatkan menjadi 7.690, sehingga BPPD-nya Kabupaten A ini untuk penghitungan alokasi kursi yaitu sebanyak 7.690 BPPD. Nah, sekarang kita menghitung jumlah kursi, jumlah alokasi kursi di setiap kecamatan. Kecamatan A ini di Kecamatan A jumlah penduduknya 8.925. Sesuai ketentuan kita untuk mendapatkan berapa jumlah alokasi kursi di Kecamatan A, maka kita bagi dengan BPPD tadi, yaitu 8.925 dibagi 7.690. Kita contohkan 8.925 dibagi 7.690. Yaitu menghasilkan 1,16. Maka sesuai ketentuan dilakukan pembulatan. Jadi setiap menghasilkan pecahan, dalam hal penghitungan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dihapus. Karena dia menghasilkan 1,16, maka kita bulatkan menjadi 1, sehingga alokasi kursi Kecamatan A ini 1. Kemudian Kecamatan B, yaitu 11.209 penduduk, DAK 2-nya dibagi dengan 7.690 BPPD-nya, maka menghasilkan 1,46. Maka juga dilakukan pembulatan, karena ketika menghasilkan angka pecahan maka dilakukan penghapusan, maka alokasi kursinya 1. Kemudian Kecamatan C jumlah penduduknya 20.894 dibagi dengan BPPD 7.690, maka dia menghasilkan 2,72. Ini sesuai ketentuan juga dilakukan pembulatan. Jadi berapapun koma dihasilkan, pecahannya tetap langsung dihilangkan, dihapus. Karena dia menghasilkan pecahan 2,72, maka dilakukan pembulatan menjadi 2. Sehingga Kecamatan C ini mendapatkan alokasi kursi sebanyak 2.
Selanjutnya Kecamatan D dengan jumlah penduduk di DAK 2 yaitu 35.957 jiwa. Dibagi dengan BPPD 7.690, maka dia menghasilkan 4,68. Nah, juga sesuai ketentuan maka dilakukan pembulatan, yaitu dilakukan penghapusan bukan pembulatan terhadap angka pecahan, maka menjadi 4 kursi. Kemudian Kecamatan E, jumlah penduduk dalam DAK 2 yaitu 13.546 jiwa, dibagi dengan jumlah BPPD yaitu 7.690, maka menghasilkan 1,76. Maka pecahan dihapus sehingga menghasilkan alokasi 1 kursi. Kecamatan F, jumlah DAK 2 yaitu sebanyak 19.150 jiwa, dibagi BPPD 7.690, maka menghasilkan 2,49. Maka dilakukan penghapusan terhadap angka pecahan, maka alokasi kursinya 2. Kemudian ke Kecamatan G, jumlah DAK 2 yaitu 8.264 jiwa, dibagi dengan jumlah BPPD, angka BPPD-nya yaitu 7.690, maka menghasilkan 1,07, sehingga dilakukan penghapusan angka pecahan menjadi 1 kursi, alokasi 1 kursi. Kecamatan H dengan jumlah penduduk dalam DAK 2 yaitu 12.325 jiwa, dibagi BPPD 7.690, maka menghasilkan 1,60, dilakukan penghapusan pecahan menjadi 1 kursi. Kemudian Kecamatan I, jumlah DAK 2 yaitu 21.929 jiwa, dibagi BPPD 7.690, maka menghasilkan 2,85. Maka dilakukan juga penghapusan terhadap angka pecahan menjadi 2 kursi, sehingga Kecamatan I mendapatkan alokasi 2 kursi. Kecamatan J ini jumlah DAK 2, jumlah penduduk dalam DAK 2 16.334 jiwa, dibagi BPPD 7.690, maka menghasilkan 2,12. Maka angka pecahan dihapus sehingga alokasi kursinya 2. Selanjutnya Kecamatan K, jumlah DAK 2 yaitu 17.048 jiwa, dibagi BPPD 7.690, maka menghasilkan 2,22. Angka pecahan dihapus sehingga menghasilkan 2 kursi. Kecamatan L dengan jumlah penduduk DAK 2 yaitu sebanyak 6.670 jiwa, dibagi dengan BPPD 6.790, maka dia menghasilkan 0,87, sehingga Kecamatan L ini masih 0 alokasi kursinya. Karena selanjutnya kita menghitung, sahabat sekalian, tahap awal ini, alokasi kursi tahap awal kita menghitung dari Kecamatan A sampai Kecamatan L ini hanya menghasilkan 19 kursi. Berarti sesuai ketentuan maka harus dilakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua. Nah, alokasi kursi tahap kedua ini yaitu dilakukan dengan cara jumlah penduduk dalam satu kecamatan ini dikurang. Jadi nanti kita akan peringkat
mana peringkat jumlah penduduk tertinggi. Jadi jumlah penduduk di kecamatan tersebut dikurang, yaitu jumlah alokasi kursi tahap pertama dikali dengan BPPD. Jadi itulah sisa jumlah penduduk. Kemudian dari sisa jumlah penduduk ini akan kita peringkat yang mana mendapatkan lokasi kursi sampai mencukupi 25 kursi. Nah, dari jumlah DAK 2 sekarang hanya menghasilkan 19 kursi di tahap awal, maka kita harus menghitung kembali sisa kursi lanjutan. Kita menghitung sisa kursi lanjutan. Kecamatan A, yaitu jumlah DAK 2 8.925 dikurang 1, tadi alokasi kursinya 1, dikali BPPD dikali 7.690 menghasilkan 1.235. Kecamatan B, jumlah DAK 2 11.209 dikurang. Tadi alokasi kursinya 1, maka dikurang 1 dikali BPPD dikali 7.690 menghasilkan 3.519. Kecamatan C, jumlah penduduk DAK 2 20.894 dikurang jumlah kursi tahap awal 2 dikali BPPD 7.690 menghasilkan 5.514. Kecamatan D, jumlah DAK 2 35.957 dikurang jumlah alokasi kursi tahap pertama 4 dikurang 4 dikali BPPD yaitu 7.690 menghasilkan 5.997 sisa penduduk. Kecamatan E, jumlah penduduk DAK 2 13.546 dikurang alokasi kursi pertama 1, maka dikurang 1 dikali BPPD dikali 7.690, maka sisa penduduknya yaitu 5.856. Kemudian kecamatan F, jumlah penduduk di DAK 2 yaitu 19.150 dikurang jumlah alokasi kursi tadi 2 dikurang 2 dikali BPPD dikali 7.690 menghasilkan sisa penduduk 3.770. Kecamatan G, jumlah DAK 2 8.264 dikurang tadi 1 alokasi kursi, maka dikurang 1 dikali BPPD dikali 7.690, maka menghasilkan sisa penduduk 574 jiwa. Kemudian kecamatan H, jumlah DAK 2 12.325 dikurang alokasi kursi tadi alokasi kursinya 1 dikurang 1 dikali BPPD dikali 7.690, maka menghasilkan sisa penduduk 4.635. Kemudian kecamatan I, jumlah DAK 2 21.929 dikurang alokasi kursi tahap pertama mendapatkan 2, maka dikurang 2 dikali BPPD dikali 7.690, maka menghasilkan sisa penduduk 6.549. Kecamatan J, jumlah DAK 2 16.334 dikurang jumlah kursi tahap pertama alokasi kursinya 2 tadi, maka dikurang 2 dikali BPPD dikali 7.690, maka menghasilkan sisa penduduk 954. Kecamatan K, jumlah DAK 2 yaitu 17.048 dikurang jumlah kursi alokasi kursi tahap pertama untuk kecamatan K ini 2, maka dikurang 2 dikali BPPD dikali 7.690, maka menghasilkan sisa penduduk 1.668. Kecamatan L dengan jumlah DAK 2 6.670, tadi alokasi kursinya tidak ada atau 0,
maka dikurang 0 dikali BPPD dikali 6.970, maka menghasilkan yaitu sisa penduduknya 6.670. Nah itu tadi. Sekarang kita peringkat pertama karena kita mencari dari 25 kursi, tadi sudah ada 19, berarti kita harus mencari 6 kursi lagi sebagai kesisaan untuk penambahan di setiap kecamatan. Dari 19 kursi yang sudah ada di alokasi kursi tahap pertama, untuk lanjutan ini kita sisa mencari 6 kursi. Dari jumlah peringkat sisa penduduk tertinggi pertama itu ada di Kecamatan L, yaitu peringkat pertama sehingga mendapatkan 1 alokasi kursi. Kemudian peringkat kedua ada di Kecamatan I dengan sisa jumlah penduduk 6.549 sehingga mendapatkan 1 alokasi kursi. Kemudian peringkat ketiga di Kecamatan E dengan sisa jumlah penduduk yaitu 5.856 sehingga mendapatkan 1 alokasi kursi. Selanjutnya peringkat keempat yaitu di Kecamatan C dengan sisa jumlah penduduk 5.514 sehingga mendapatkan 1 alokasi kursi. Selanjutnya peringkat kelima yaitu di Kecamatan D dengan sisa jumlah penduduk 5.197 sehingga mendapatkan 1 alokasi kursi. Dan peringkat keenam di Kecamatan H dengan sisa jumlah penduduk yaitu 4.635. Jadi total 6 penambahan sisa jumlah kursi di alokasi kursi lanjutan. Sehingga ketika kita menghitung secara keseluruhan, maka 19 kursi tahap pertama ditambah 6 kursi tahap kedua, sehingga total jumlah kursi di seluruh kecamatan itu 25 kursi. Nah itu sahabat semua, cara menghitung alokasi kursi untuk setiap kecamatan. Demikian juga ketika kecamatan itu digabung menjadi 1 dapil, itu sistem menghitungnya seperti itu, sama dengan pada saat menghitung di kecamatan. Jadi jumlah penduduk dibagi BPPD dulu di dalam 1 dapil, kemudian ketika masih ada kesisaan kursi, maka jumlah penduduk di dapil tersebut dikurang jumlah alokasi kursi tahap pertama dikali BPPD. Itu baru kita peringkat pertama mendapat 1 kursi, peringkat kedua 1 kursi, dan seterusnya sampai kursi itu terbagi habis di seluruh dapil sampai mencukupi ketentuan jumlah kursi di kabupaten tersebut. Nah, itulah ketentuan penentuan daerah pemilihan dalam alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua dan menjadi pemahaman kita semua dalam proses pemilu ke depan. Tentu saya berharap saran dan masukannya dari sahabat semua sangat bermanfaat bagi saya untuk memberikan video-video lebih lanjut. Demikian sahabat semua, jangan lupa like dan di-share ke teman-teman, siapa tahu bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.